Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita bertemu kembali dalam rangka masih belajar dari rumah. Semoga virus ini segera hilang dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Yaitu kita akan belajar tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan dan pembelajaran 3. Baik anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Di dalam negara Indonesia mempunyai dasar yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan di dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut meliputi berbagai aspek, dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu menjadi pedoman kehidupan dalam bermasyarakat di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut kita tidak akan mencapai semua itu. Jadi tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan adalah sejahtera, damai, dan aman tanpa dan ada gangguan dari pihak manapun. Selanjutnya Pancasila itu ada 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita belajar apa nilai-nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, saling menghormati antar umat beragama, antar Kristen dan Islam, antar Buddha dan Hindu, Islam dan Hindu dan sebagainya. Karena di Indonesia ini mempunyai 6 agama yang diakui oleh negara. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain dan saling menghormati kebebasan dalam beribadah, atau yang disebut dengan toleransi. Selanjutnya yang Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepos liro, kalau orang Jawa mengatakan tepos liro, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung nilai tinggi kemanusiaan. Tidak mengembangkan sikap tidak semena-mena, baik itu kepada teman atau kepada siapapun. Kita tidak boleh semena-mena, atau lebih-lebih ya, kalau bahasa kita itu mengenal dengan membuli teman, itu tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya sila ketiga dengan lambang pohon beringin, itu persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, cinta tanah air dan bangsa, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan, persatuan dengan berdasar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan lambang dari negara kita. Selanjutnya adalah sila keempat, yaitu dengan berlambangkan kepala banteng.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa yang terkandung di dalamnya? Dan terkandung di dalam sila keempat adalah ikut serta dalam pemilu, menjalankan musyawarah mufakat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila kelima yaitu berlambangkan kapas dan padi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah 1. Berperilaku adil terhadap sesama, kemudian hidup sederhana, tidak memaksakan orang lain, hidup hemat, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, menolong dan menghargai orang lain. Ini adalah sila-sila yang terkandung, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi sebagai pedoman hidup bermasyarakat bersosial di bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya kita sudah mengenal dasar negara bangsa Indonesia. Selanjutnya kita kenal dulu letak geografis Indonesia. Nah, kita itu ada di mana? Ini kita akan pelajari. Yang pertama, kita adalah terkenal dengan letak Indonesia itu adalah letak yang paling strategis. Kenapa letak Indonesia itu adalah disebut dengan letak yang strategis? Ini jawabannya. 1. Karena Indonesia berada di antara dua benua besar, yaitu benua Australia dan benua Asia. Benua Australia dan benua Asia. Kemudian nomor 2, alasan kenapa Indonesia itu adalah disebut sebagai negara yang strategis. Indonesia berada di dua samudra besar di Asia, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas Indonesia saat ini adalah 1905 juta kilometer kubik. Tuh. Nah, sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 berjumlah 270,20 juta jiwa. Itu Indonesia dengan jumlah penduduk yang 270,20 juta jiwa. Batas wilayah Indonesia, bagian perbatasan dengan utara itu berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan dan Malaysia Timur. Bagian timur berbatasan dengan benua Australia, benua Laut Timur dan Laut Arafura. Kemudian bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, itu adalah sekilas tentang letak geografis Indonesia, dan akan dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya dengan lebih mendetail tentang Indonesia. Baik, anak-anak, untuk saat ini demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Semoga ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.